Keikutsertaan timnas Indonesia dalam Piala Dunia terakhir kali terjadi pada tahun 1938. Cita-cita besar bangsa ini adalah untuk menghapus dahaga yang telah lama ada akan partisipasi di ajang bergengsi tersebut. Kehadiran Patrick Clijsters diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam strategi permainan tim nasional. Pendekatan yang lebih humanis serta efisien diharapkan dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Pentingnya perbaikan sistem sepak bola di Indonesia menjadi isu yang perlu segera ditangani melalui penyusunan roadmap yang jelas. Berbagai tantangan harus dihadapi, termasuk masalah komunikasi dan pengembangan pemain muda yang masih memerlukan perhatian khusus. Masyarakat sepak bola di Indonesia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap performa timnas setelah kedatangan pelatih baru. Kondisi ini menciptakan tekanan yang besar yang dirasakan oleh para pemain pada saat pertandingan berlangsung. PSSI mengambil langkah cepat untuk mengganti pelatih, meskipun keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Perubahan ini tentunya berdampak besar pada harapan dan dukungan yang diberikan oleh publik terhadap tim nasional. Proses naturalisasi pemain menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan kualitas tim, namun perlu ditekankan pentingnya fokus pada pengembangan pemain lokal. Keberadaan liga profesional yang kuat diharapkan dapat melahirkan pemain berkualitas di masa depan. Selain itu, penting untuk memahami peran AFF sebagai wadah pembinaan pemain, lebih dari sekadar ajang kompetisi. AFF seharusnya difungsikan sebagai platform regenerasi bagi pemain yang akan tampil di level senior. Komunikasi yang tidak jelas mengenai target tim dalam kontrak PSSI dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan penggemar sepak bola. Hal ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis bagi para pendukung. Selanjutnya, dinamika antara pemain dan pelatih juga berkontribusi pada masalah komunikasi di dalam tim. Kendala bahasa seringkali menjadi tantangan yang memengaruhi strategi permainan dan interaksi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk menghormati proses naturalisasi yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah. Meskipun demikian, kekhawatiran terhadap kualitas pemain lokal yang terpinggirkan akibat proses ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Di samping itu, komunikasi antara pelatih dan pemain juga menjadi masalah yang signifikan saat pertandingan berlangsung, terutama ketika pelatih tidak menguasai bahasa yang digunakan oleh pemain. Situasi ini menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Pelatih diharuskan untuk memahami budaya sepak bola lokal guna memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan karakter serta keahlian pemain. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan tim yang solid dan mampu berprestasi. Komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain dapat secara signifikan meningkatkan performa tim. Aspek ini sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi yang muncul selama pertandingan. Lebih jauh, keberhasilan tim nasional juga bergantung pada kemampuan pelatih untuk beradaptasi dengan karakteristik para pemain. Pemilihan taktik yang sesuai dengan kemampuan individu akan meningkatkan peluang tim untuk meraih kemenangan. Sebaliknya, pemain yang tidak sejalan dengan taktik pelatih dapat menjadi penyebab kekalahan. Dinamika antara pelatih dan pemain harus diperhatikan agar strategi yang diterapkan menjadi lebih efektif. Selain itu, situasi di lapangan terkadang mempengaruhi keputusan pelatih, seperti yang terjadi setelah pertandingan melawan Bahrain. Diskusi antara pemain juga memainkan peran penting dalam merumuskan strategi yang lebih baik. Kualitas pelatih tidak hanya ditentukan oleh prestasi yang diraih sebelumnya, tetapi juga oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan karakter pemain yang ada. Perubahan taktik dapat menjadi kunci ketercapaian tujuan tim. Dukungan dari supporter sangat penting bagi tim nasional, terutama saat menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Kehadiran supporter di stadion dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih baik. Pertandingan yang krusial melawan Australia pada 20 Maret 2025 menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Tim harus mempersiapkan strategi yang tepat dan efektif untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pentingnya komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain juga tidak dapat diabaikan, agar mereka bisa memahami budaya sepak bola yang ada di Indonesia. Hal ini akan membantu pemain dalam beradaptasi dan meningkatkan performa mereka di lapangan. Regenerasi pemain muda dan senior menjadi hal yang krusial agar tim semakin berpengalaman dan kompetitif. Kombinasi antara pemain muda dan senior yang baik di dalam tim dapat meningkatkan peluang sukses di kompetisi. Namun, terdapat tantangan dalam komunikasi antara pelatih dan pemain, terutama yang terkait dengan budaya yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi performa tim dalam kompetisi internasional yang dihadapi. Pentingnya memiliki blueprint atau rencana strategis untuk pengembangan sepak bola Indonesia di masa depan tidak dapat diremehkan.
Ini akan menjadi pedoman dalam mencapai target untuk lolos ke Piala Dunia. Dukungan dari supporter merupakan komponen yang sangat penting dalam perjalanan timnas. Kemenangan di Piala Dunia menjadi harapan bersama, meskipun terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan naturalisasi pemain. Di sisi lain, perbedaan filosofi permainan antara total football yang progresif dan pendekatan defensif yang dipopulerkan oleh pelatih seperti Jose Mourinho perlu dipahami. Ini menjelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing strategi dalam permainan. Oleh karena itu, pemilihan pemain dan strategi yang tepat menjadi sangat penting dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Jepang. Hal ini akan berdampak langsung terhadap peluang Indonesia untuk meraih hasil positif. Keterlibatan pelatih dan manajer dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi tim untuk mencapai performa terbaik sangatlah krusial. Dukungan dari supporter juga memiliki peran penting dalam memotivasi para pemain. Pelatih Patrick dan timnya diharapkan mampu merancang strategi yang efektif untuk menghadapi Australia. Dukungan dan kepercayaan dari supporter juga menjadi faktor penting dalam pertandingan ini. Beberapa pemain kunci Australia sedang dalam kondisi cedera, memberikan peluang bagi Indonesia. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh timnas untuk meraih hasil positif dalam laga yang akan datang. Namun, optimisme harus diimbangi dengan realisme dalam menghadapi pertandingan mendatang. Para pendukung diharapkan tetap memberikan dukungan kepada tim meskipun hasil pertandingan mungkin tidak sesuai dengan harapan. Kesedihan yang dirasakan pemain saat kalah di Piala Eropa menunjukkan betapa besarnya arti dukungan supporter. Kita harus bersiap untuk menerima apapun hasil yang didapat oleh timnas, baik yang baik maupun yang buruk. Supporter merupakan bagian integral dari sepak bola. Mereka rela mengeluarkan uang untuk menyaksikan pertandingan. Keberanian mereka untuk memberikan kritik mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap tim. Kritik yang konstruktif terhadap tim tetap diperlukan agar supporter dapat memberikan evaluasi yang objektif. Hal ini menandakan bahwa mereka masih pejali dan ingin melihat tim berprestasi di berbagai kompetisi.